Sejauh mana Anda berani memberikan janji kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada anak-anak didik Anda? Sekolah yang berhasil ya, sekolah yang berhasil melakukan branding itu akan bisa mempunyai nama baik di masyarakat ya. Dia bisa memberi good reputation ya. Sekolah yang berhasil, saya ulang kembali, sekolah yang berhasil memberikan branding ya, yang positif kepada masyarakat, di mana masyarakat mempunyai brand image namanya. Kalau di masyarakat namanya menjadi brand image ya. Apa yang ditangkap oleh masyarakat terhadap diri kita, terhadap merek kita, terhadap brand kita, itu namanya brand image ya. Dan brand image yang positif itu membuat Anda punya reputasi. Sekolah kita mempunyai reputasi ya. Tentu saja kalau kita punya reputasi yang baik, maka kita akan mudah mendapatkan customer. Itu logika marketingnya gitu ya. Dan jika customer kita bertambah, maka tentu saja profit kita naik ya. Profit yang masuk ke dalam lembaga kita menjadi naik. Ini logika konsekuensi yang berikutnya. Jadi kalau ada yang bertanya, untuk apa melakukan branding? Branding dilakukan ya agar sekolah kita mempunyai reputasi yang baik. Dan jika sekolah kita mempunyai reputasi yang baik, maka kita akan mudah mendapatkan calon-calon anak didik kita. Dan jika banyak yang masuk ke dalam sekolah kita, maka itu akan bisa meningkatkan profitability kita. Dan jika misalnya profit kita bertambah, maka business value kita menjadi tinggi nilainya. Ya. Sekolah yang business value-nya tinggi, itu kalau memberi price, ya, tanda petik ya, price di sini ada tanda petik ya, memberi angka SPP, memberi angka ini, angka itu segala macam yang tinggi, itu menjadi sangat logis ya. Kenapa? Karena business value-nya tinggi gitu ya. Dan jika misalnya kita punya business value yang tinggi, otomatis maka kita akan mudah bersaing ya dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Dan jika kita berhasil ya meningkatkan daya saing kita, maka otomatis kita akan bisa meningkatkan produktivitas dari employee kita ya. Pekerjaan guru, pekerjaan karyawan ya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di lembaga kita gitu. Tidak ada yang harus menganggur ya, karena banyak yang bisa kita kerjakan ya. Dan itu semua Bapak Ibu sekalian ya, membuat kita menjadi beda ya di masyarakat ya. Sekolah kita menjadi beda ya. To provide distinguished in identity ya. Dan jika sekolah kita itu beda, maka kita mudah membuat iklan, advertise tentang diri kita ya, untuk mendukung pesan-pesan advertising kepada masyarakat. Dan di masa pandemi seperti ini, ya, sekolah yang berhasil melakukan hal seperti itu akan bisa bertahan ya. Dan sekolah yang mempunyai branding yang bagus, profitabilitas yang tinggi, jumlah siswa yang banyak, pekerjaan karyawan yang banyak. Pekerjaan itu artinya yang bisa dihargai dengan reward yang layak ya, sehingga kesejahteraan guru bisa bertambah ya. Maka pride of employee, harga diri dari guru-guru, harga diri dari siapapun yang berada di sana menjadi terangkat ya. Oke. Nah, dari yang disampaikan oleh Ibu Fitri, oleh Pak Suparman, mari kita merenung. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merefleksi. Ya. Seberapa jauh kita ini menyadari apa yang menjadi keunggulan utama sekolah kita, apa yang menjadi pembeda. Sudah punya belum? Kalau belum, kapan kita mau buat keunggulan itu ada? Ya. Oke, kita lihat diri kita ya. Lalu sejauh
Oke, next. Sejauh mana Anda berani memberikan janji kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada anak-anak didik Anda? Ya. Warung yang berani bilang ke konsumennya bahwa ini makanan yang ada di sini sehat, makanan yang ada di sini higienis, makanan yang ada di sini enak, ya, makanan yang ada di sini terjangkau harganya. Warung yang begitu, yang berani mengatakan itu dan konsisten, itu akan mudah mendapatkan pelanggan. Sekolah yang berani mengatakan ya, kepada orang-orang tua murid, masuklah ke sekolah kami. Karena sekolah kami akan benar-benar menjaga perkembangan masa depan anak didik kami. Ya. Anak-anak ibu akan kami benar-benar kami bimbing menjadi pribadi yang sangat kuat ya di tengah era persaingan ini. Apa yang kita janjikan kepada pemerintah? Apa yang kita bisa berikan janji pada pemerintah ya? Oke. Jadi mari kita mulai melihat apa saja produk-produk kehumasan yang telah menggambarkan jati diri sekolah kita. Jujur ya Bapak Ibu ya, saya melihat postingan-postingan sebagian sekolah-sekolah itu, ya tidak ada yang jelas ya menggambarkan jati dirinya. Gitu. Perhatikan bahwa tidak sekedar kita memposting berita, tidak sekedar kita memposting kegiatan, tidak sekedar kita menceritakan prestasi demi prestasi. Apa yang akan disampaikan dengan postingan-postingan itu? Apa gitu? Itulah yang menunjukkan jati diri kita. Misal begini, bahwa sekolah kami ini adalah sekolah yang sangat peduli dengan anak didik kami yang kekurangan, yang saat ini mungkin orang tuanya kesulitan. Well, itu ada sebuah branding ke masyarakat. Masyarakat yang tidak punya uang banyak akan menaruh harapan kepada sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda posting, ya, posting ada, maaf, misalnya ada di sekolah Anda, anak yang terbatas ya karena keterbatasan fisik, tetapi mendapat prestasi juara, maka Anda ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa sekolah kami terbuka ya, bagi mereka yang terbatas secara fisik. Itu adalah branding. Ada berapa banyak sekolah yang sadar untuk menerima anak-anak yang terbatas fisiknya, tetapi mempunyai banyak kelebihan-kelebihan di sisi yang lain, yang cerdas, ya. Mungkin dia akan menjadi calon juara Olimpiade Fisika, gitu. Maka kalau Anda posting berita prestasi itu, branding sekolah Anda adalah pesan yang Anda berikan kepada masyarakat adalah sekolah Anda berhasil. Tidak sekedar mau menerima keterbatasan anak didiknya, tetapi bahkan bisa memberikan added value, nilai tambah kepada didiknya. Bapak Ibu sekalian, ada banyak produk-produk kehumasan yang terbuang sia-sia karena tidak jelas sasarannya, tidak jelas pesan yang akan diberikan. Maka Bapak Ibu, mulailah dari sekarang bertanya kepada staf humas Anda. Ya, minta mereka membuat riset apa ya alat yang sangat atau yang paling efektif untuk mempromosikan ini. Jangan terbatas Facebook, jangan terbatas pada satu platform sosial media. Ya. Alat-alat untuk promosi ini baik secara offline maupun secara online itu harus terus-menerus kita cari, kita gali mana yang paling efektif di tempat Anda. Gitu. Kemudian saya buat contoh ya. Bagaimana Anda memanfaatkan Instagram misalnya, Instagram Stories gitu. Ada berapa kepala sekolah yang sadar bahwa Instagram Stories itu penting karena itu bisa mempromosikan. Ya, mempromosikan brand Anda. Ya. Next. Lalu bagaimana ya, Anda mengajak ya, tim Anda, ya, tim humas Anda untuk memanage ya, menggunakan TikTok sebagai sosial media. Ya. Penjelasan tentang ini akan ada sesinya tersendiri. Ya.
Bapak Ibu sekalian, mengapa ini harus kita sadari? Next, ya. Karena Bapak Ibu, kepala sekolah terutama, ya, juga tim-tim humas, sudah harus mulai menyadari, sudah harus membangun ya, visi ke depan bahwa teknologi pendidikan ini di masa depan ini ya akan terus berkembang. Ya. Jangan menutup mata dengan perubahan-perubahan zaman. Ya. Jangan membiarkan sekolah kita menggunakan alat-alat teknologi yang jadul, yang tidak beradaptasi dengan zaman.